Ada yang paling parah nih teman-teman. Ini segede gini ya bawang merah gitu kan. Kalau di Indonesia kan bawang merahnya tuh kecil-kecil. Kalau di sini segede gini kayak bawang bombay. Itu harganya di angka 18 ribuan teman-teman. Ya, cuma 2 biji gini doang teman-teman. 15 ribu anjir. Nah, kalau yang ini nih segede gini teman-teman. Lebih kecil dari bawang merah tadi ya. Ini harganya lebih mahal, 34 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Jadi video kali ini saya mau ngajak kalian keluar. Bisa dilihat saya udah berangkap-rangkap pakaian gitu ya, karena memang sekarang musimnya sebentar lagi gitu ya masuk musim dingin, dan suhunya sekarang udah kerasa dingin banget teman-teman. Makanya kalau misalkan di pagi hari itu di angka sekitar 5 derajat lah kurang lebih ya kalau pagi hari. Jadi kalau malam hari di antara kisaran 8 sampai 10 derajat kayak gitu. Kalau siang hari ya normal-normal aja teman-teman. Jadi agenda saya hari ini gitu ya, saya mau ke ATM dulu, kemudian setelah dari ATM saya mau belanja gitu ya teman-teman, belanja persediaan untuk 3 atau 4 hari ke depan. Nah, saya tuh kerja di Kaigo, jadi di Kaigo itu liburnya itu bara-bara teman-teman, bara-bara itu jadi artinya dalam seminggu itu nggak pasti hari apa, tapi udah pasti gitu ya seminggu 2 kali libur, tapi nggak tentu di Sabtu atau di hari Minggu gitu teman-teman. Di antara Senin sampai Minggu itu pasti acak-acakan kayak gitu lah hari liburnya. Makanya saya sekarang libur tuh 2 hari ya, kemudian besok kerja 2 hari, libur lagi gitu teman-teman 2 hari. Jadi di minggu ini saya kerja cuma 3 hari teman-teman, liburnya tuh 4 hari kayak gitu. Jadi langsung aja kita berangkat. Ohayo gozaimasu teman-teman, tuh kan cuacanya cerah banget tapi suhunya udah kerasa dingin. Pas kalau saya lihat tadi ya di jam tangan itu suhunya di angka sekitar berapa ya sekarang, 11 derajat. Tapi suhu yang dirasakan itu di angka 8 derajat teman-teman. Di depan tuh ada Santa Claus teman-teman, Santa Claus. Ya gini lah kondisinya teman-teman kalau pagi-pagi ya, karena memang sekarang tuh hari Senin ya, hari Senin jam 10, jadi kebanyakan orang-orang tuh pada kerja, kecuali kalau misalkan kayak saya kan di Kaigo itu kadang-kadang liburnya tuh gak beraturan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ke sana itu arahnya ke stasiun. Nah, kalau misalkan kita ke sini, ini tempat dimana saya selalu ini ya, cukur rambut teman-teman. Di depan tuh cukur rambut, yang mana cukur rambut itu ini banget apa, rekomendasi banget kalau buat anak-anak di sini karena memang harganya tuh murah gitu ya. Oh, ini aslinya cerah banget. Udah, langsung aja kita nyebrang. Ya sebenarnya kalau di suhu segini tuh kerasanya nggak terlalu dingin banget teman-teman. Cuma yang bikin parahnya itu, yang memperparahnya itu angin. Jadi kalau misalkan angin berhembusnya kenceng gitu ya, itu kerasanya parah banget. Jadi kayak misalkan 2 kali lipat tuh dinginnya. Sedangkan kalau misalkan di tempat tinggal saya di sini itu bisa kelihatan, ini anginnya masih biasa-biasa aja teman-teman. Segini tuh masih biasa-biasa aja. Dan biasanya tuh anginnya luar biasa kencengnya teman-teman. Bisa sampai ke payungnya tuh, kalau misalkan kita bawa payung ya kalau musim hujan itu kebalik si payung. Aslinya teman-teman, saking gedenya angin daerah sini. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman kita yang di daerah atas gitu ya, kayak misalkan di Sapporo, di Tokyo itu kayak gimana. Yang pasti karena memang kalau daerah sini tuh deket banget ke pantai gitu ya. Mungkin di Indonesia juga sama kan, kalau misalkan daerah yang deket ke pantai itu otomatis anginnya kenceng. Jadi posisi ATM-nya teman-teman di depan sana. Di depan sana tuh sebenarnya Nishi Nihon ya. Kalau misalkan ATM saya kan berbeda, tapi bisa narik di sana dan itu fee-nya itu 0 yen teman-teman, 0 yen gitu. Nggak ada apa, nggak ada biaya. Maksudnya fee itu, maksud saya itu biaya gitu ya, biaya adminnya nggak ada. Tapi kekurangannya itu kalau misalkan kita mau nabung itu nggak bisa, karena memang kalau nabung itu harus di ATM yang bersangkutan, maksudnya di ATM dan kartu ATM yang sama lah gitu ya, di bank yang sama. Nah, biasanya teman-teman kalau di akhir bulan tuh banyak banget biasanya ngantri banget kalau misalkan jam 11, jam 12 sampai jam 1 lah gitu ya, mereka pas lagi istirahat. Kalau sekarang saya nggak tahu. Oh, ternyata sama teman-teman, pagi-pagi juga mereka lagi ngantri. Teman-teman bisa dilihat mereka ngantri gitu ya. Ini ada zebra crossnya kayak gini. Dan di sini juga kayak di ini ya, Car Free Day gitu ya, ada yang jualan pakaian gitu ya, pakaian baju di luar kayak gitu. Ini tuh musiman teman-teman, jadi nggak tiap hari. Kadang-kadang sebulan itu sekali atau sebulan itu 2 hari sampai 1 minggu gitu ya, nggak tiap hari. Nanti kita mau
di sana ya, minasang narabe mas, mau ngantri. Sekarang saya antrian terakhir nih teman-teman. Jadi saya mau masuk sana dan di dalam tuh ATM-nya ada 3 gitu ya, ada 3 mesin. Kalau yang di sebelumnya sih ada berapa ya? Ada 5, tapi sekarang pindah di tempat ini, tempatnya makin kecil. Kalau yang sebelumnya tuh lebih ini, lebih luas, ada tempat buat penyimpanan payung dan lain-lain lah, segala macam gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya udah ini ngambil uang dan rencananya sekarang mau transfer dulu ke Indonesia. Jadi pakai kartu ini nih teman-teman. Jadi saya biasanya tuh kalau misalkan store tunai gitu ya di JP Pos, kalau nggak di JP Pos di Lawson. Ya di sini. Kita masuk sini dan oke. Masukin. Kita posisinya ini dulu. Kado ini. Oke, siap gas teman-teman. Kita langsung masukin nominalnya gitu ya, berapa. Ya, jadi teman-teman untuk bulan ini saya transfer ke Indonesia sekitar segini ya, 93.000. Dikarenakan bulan ini tuh gimana ya, masuk ke tahun kedua gitu teman-teman. Jadi banyak banget persiapan yang harus disiapkan. Kayak misalkan kartu internet dan lain-lain gitu. Mulai bulan ini saya harus beli yang baru gitu teman-teman. Dan harganya tuh lumayan kalau misalkan kartu internet di Jepang tuh ya. Karena memang di sini tuh saya biasanya belinya yang 1 tahun sekali kayak gitu. Sekarang kita lanjut belanja, oke? Gaskeun. Sekarang saya udah ada di dalam teman-teman. Sekarang saya mau pilih-pilih dulu ya makanan apa gitu ya, sama bahan-bahan apa dulu buat stok 4 hari ke depan. Di sini juga ada kayak teri gitu ya Minasang. Iya teri ini ya. Jadi kayak kacang-kacang gitu ya, kacang ini kayak kacang apa sih disebutnya bahasa Indonesia tuh, suuk lah istilahnya kalau bahasa Sundanya mah. Nah teman-teman, kalau di sini tuh banyak banget ini diskon-diskonan ya. Jadi kita kalau misalkan datang ke Jepang dan tinggal di Jepang gitu ya khususnya, kita wajib tahu tuh waktu-waktu diskon, kemudian tempat-tempat diskon gitu ya, jam-jam berapa aja, lokasinya di mana, titik-titiknya ya. Nah kalau ini nih salmon teman-teman, dan itu apa sih, ikan apaan sih, gak tahu namanya. Di Indonesia ada kan kayak gitu, pasti ada lah ya. Nah kayak gini nih, udang-udang nih, perudang-udangan ini teman-teman. Dan di sini ada makanan kesukaan saya teman-teman, ini namanya tuh makizushi. Harganya tuh 399 ya, nggak apa-apa lah, sebulan 2 kali 3 kali ya teman-teman kita jajan ini buat sarapan. Kita masukin, dan di sini ada ininya, saus-sausnya kayak gitu ya. Kalau ini mah soyu ya kalau nggak salah. Kita kasih sini, simpan sini. Nanti kita bisa ambil sumpitnya di kasir teman-teman, gratis. Nah kayak yang kayak gini juga ya teman-teman, ini tuh waribiki namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh apa, diskonan kayak gitu ya. Kita lanjut, saya mau beli mie dulu karena di sini dari 1 bulan ke belakang ya teman-teman, ada ini, ada mie Korea gitu ya, samyang yang berlabelkan halal. Jadi saya mau beli itu dulu. Yaps, ini dia teman-teman mie-nya. Tuh ada berlabelkan halal teman-teman. Jadi kalau misalkan anak-anak magang nih, atau kalau enggak anak Indonesia gitu ya, yang mau kerja ke Jepang, yang udah turun sewa, yang ini belum tahu di Jepang tuh kayak yang gimana gitu ya, tempat-tempat halal, kalian wajib nih beli mie kayak ginian ya teman-teman. Saya nggak di endorse tapi buat kalian lah, demi kebaikan bersama ya teman-teman. Samyang, mie Korea kayak gitu ya. Jujur teman-teman, sebenarnya di sini tuh mahal banget dibanding dengan minimarket atau supermarket yang lain. Maaf, ini bukan minimarket tapi supermarket ya teman-teman. Tapi dikarenakan supermarket satu-satunya yang gede gitu ya teman-teman, dan yang paling terdekat gitu ya dari rumah saya ya ini. Jadi Sogana ya teman-teman. Kayak misalkan harga apa tuh, harga daging, kemudian harga telur sih wajar lah ya. Harga-harga apa namanya tuh, minyak teman-teman, jauh banget harganya, sekitar 120 yenan lah kurang lebih ya bedanya tuh. Di sini lebih mahal kayak gitu. Sekarang saya mau beli tepung teman-teman, karena memang kalau misalkan saya beli tepung ini paling sebulan setengah lah ya, penggunaan sebulan setengah.
Dan ini tuh biasanya saya bikin buat bikin bakwan. Kalau nggak bakwan itu apa, fried chicken teman-teman, kayak gini ya. Ini nih rekomendasi tepungnya teman-teman, harganya di angka 23 ribuan, 213 yen, 22 ribuan lah kurang lebih ya. Sekarang kita lanjut mau beli telur teman-teman. Dan ini wajib kalian tahu teman-teman sebelum kalian berangkat ke Jepang, karena memang sekarang harga beras di Jepang tuh mahal banget. Ini dulu setahun ke belakang ya, saya datang sini tuh harganya di angka 1.780 teman-teman, di angka 180 dan 190 ribuan. Nah sekarang tuh naiknya 2 kali lipat teman-teman, nyampe ada yang harganya sekitar 425.000 gitu teman-teman. Ini sih di sini masih mending ya teman-teman, ada harga yang sekitar di angka 350 ribuan tuh. Tuh bisa dilihat teman-teman, harganya tuh 397,4 berarti 410 ribu lah kurang lebih teman-teman. Parah sih asli. Kita beli satu aja. Jujur teman-teman, jadi di Jepang tuh menurut saya ya, ini harga-harga sayur tuh mahal banget gitu ya, termasuk buah-buahan. Ya kalau buah-buahan sih masih kehitung wajar, tapi sayur ini mahal banget teman-teman. Misalkan ini harga brokoli itu di angka 22 ribuan teman-teman. Ini tuh harganya lagi promo gitu ya, 22 ribu satu gitu ya, bukan per kilo, satu ini doang, satu biji gini doang. Ada yang paling parah nih teman-teman, ini segede gini ya bawang merah gitu kan. Kalau di Indonesia kan bawang merahnya tuh kecil-kecil, kalau di sini segede gini kayak bawang bombay. Itu harganya di angka 18 ribuan teman-teman, mahal banget asli. Paling berapa gram ini? Kalau di Indonesia 18 ribu beli bawang udah segimana ya, banyak mungkin. Tuh lihat teman-teman, 171,72 di angka 18 ribuan. Sayuran yang lain juga sama mahal-mahal, kayak gini doang nih, gini doang nih, lihat tuh harganya 22.000 cok, kayak beginian doang. Asli sih, sayuran di Jepang tuh mahal-mahal. Dan ada yang paling parah teman-teman, harganya tuh lihat, cuma 2 biji gini doang teman-teman, 15.000 anjir. Tuh ini 15 ribuan cok, 2 siung doang. Nah kalau yang ini nih segede gini teman-teman, lebih kecil dari bawang merah tadi ya, ini harganya lebih mahal, 34.000. Anjir parah banget asli, 34.000 gitu kan bawang putih. Udahlah teman-teman, jadi belanja segini dulu, langsung kita bayar ke kasir. Jadi kalau misalkan di Jepang tuh kasirnya teman-teman kita tetap bayar sendiri gitu ya, nggak, emang ada juga gitu ya yang tempat kasir ngelayanin, tapi ngelayaninnya tuh cuma nyeken doang, bayarnya tetap kita sendiri teman-teman. Dirasa udah cukup semuanya, jadi langsung aja saya bungkus dan tadi udah bayar di kasir teman-teman. Dan asal kalian tahu, belanja segini doang tuh kita udah habis 4.850 yen atau sekitar 500.000 rupiah teman-teman. Karena memang yang paling mahalnya itu ada di beras teman-teman. Tadi tuh harga beras di angka 3.600-an ya teman-teman. Jadi sekitar 370.000 per 5 kilo. Jadi kalian bisa hitung aja sendiri ya teman-teman, udah beres. Sekarang berapa gitu. Kita tinggal langsung pulang aja. Suhunya agak sedikit terasa hangat teman-teman, karena memang sekarang cuacanya cerah. Benar terasa hangat teman-teman. Ya hari ini tuh saya rencananya banyak banget sih agendanya teman-teman, karena memang besok tuh kerja ya 2 hari. Dan sekarang saya tuh apa ya, niatnya mau dicukur gitu teman-teman, dicukur, setelah dicukur berangkat belanja atau gimana ya. Ya nantilah saya rencanain dulu teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena partisipasi dari kalian, dukungan dari kalian sangat berarti buat saya teman-teman. Meskipun subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang ya teman-teman. Tapi itu dari apa ya, dari support teman-teman mensubscribe
channel saya, itu saya sangat bangga dan sangat berterima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan, sampai berjumpa di vlog berikutnya teman-teman. Bye bye.